Always menyala adalah sebuah tagline yang dibawa oleh Tecno Pova 6 Pro 5G. Apakah HP ini sesuai dengan tagline-nya Always menyala? Mari kita lakukan review dari Tecno Pova 6 Pro 5G ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini tuh menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 6080, RAM 12 GB, yang bisa diekspansi lagi 12 GB, kemudian storage 256 GB UFS 2.2. Apakah dengan spesifikasi tersebut itu menarik untuk kita beli? Mari kita bahas review dari HP Tecno Pova 6 Pro 5G ini ya guys. Tentunya dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh HP ini dan harga jual di harga 3 jutaan, itu pasti akan menjadi perdebatan buat kalian yang kaum mendang-mending. Apakah memang HP ini tuh value-nya hanya dilihat dari spesifikasi di atas kertas? Mari kita bahas review dari HP ini. Dari aspek pertama yang berkaitan dengan tagline-nya yaitu Always Menyala, yaitu adalah dari sisi desainnya terlebih dahulu, di mana desain dengan LED lighting di belakang ini, itu atau dynamic light-nya yang disebut oleh Tecno, itu memang memberi kesan sebuah HP gaming banget. Kemudian HP ini juga itu punya desain yang memang menarik dan unik dibandingkan HP 3 jutaan lainnya guys. Dan menurut kita ini adalah sebuah pembeda yang bagus untuk sebuah HP dari Tecno Pova 6 Pro 5G ya guys. Kemudian, untuk kualitas layarnya juga, itu menggunakan layar AMOLED dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, dan dia bisa nonton YouTube hingga 2K 60 fps, dan Netflix bisa resolusi Full HD, itu suatu hal yang masih bagus banget. Dan di bawah terik matahari juga masih terlihat dengan baik, jadi suatu hal yang kita perlu apresiasi dari Tecno ya guys. Kemudian dari sisi speaker, HP ini bakal ada dual speaker, bagian atas dan di bagian bawah, dengan DTS, di mana itu kualitas audionya memang termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Lanjut dari sektor baterainya, dengan tagline Always Menyala, artinya harusnya kapasitas baterai 6000 mAh-nya ini bisa banget dipakai buat lebih dari sehari. Ya, kita buktikan kita sudah pakai HP ini bisa tembus hingga 1,5 hari pemakaian tanpa gaming, dan itu dengan login 2 WhatsApp sekaligus. Dan itu full notifikasi masuk, dan itu terbukti itu aman banget, bisa banget dipakai hingga 2 hari pemakaian. Jadi always menyala, ya baterainya termasuk always menyala lah guys, untuk kita pakai sehari-hari ya guys. Kemudian dari sisi charging sendiri, HP ini dibekali charger 70 watt, yang itu butuh waktu dari 1% ke 80% dalam waktu 45 menit. Kalau untuk full charge butuh waktu 1 jam 15 menit, memang dari 80% ke 100% memang akan ada perlambatan untuk chargingnya. Tapi ya nggak ada masalah, karena menurut kita sih masih cepet-cepet aja dari 1% ke 80% itu masih awet banget ya guys. Kemudian dari sisi performance, apakah HP ini always menyala? Jadi mari kita jawab. Jadi HP ini dengan menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 6080 sama RAM 12 GB-nya itu sudah aman banget buat penggunaan harian. Mau kalian pakai buat sosial media, mau kalian pakai buat browsing, entertainment, itu aman-aman saja. Secara AnTuTu benchmark pun bisa tembus hingga 400 ribuan. Suatu angka yang masih oke banget di kelas harga 3 jutaan. Kemudian bagaimana dengan Geekbench 6? Kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian PC Mark kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, secara benchmark sintetis sebenarnya termasuk lumayan oke lah guys untuk kelas harga 3 jutaan. Memang bukan yang terkencang, tapi masih termasuk oke dan acceptable untuk kelas harganya. Kemudian untuk gaming sendiri bagaimana? Kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingnya kebuka, untuk rata-rata 90 fps itu kebuka ya guys. Dan rata-rata fps-nya juga termasuk lumayan oke dan lumayan bagus ya. Kemudian game Free Fire yang kolaborasi di Tecno Pova 6 Pro 5G ini, itu juga mendapatkan setting dengan 90 fps dan rata-rata fps-nya juga termasuk lumayan stabil di 90 fps ya guys. Kemudian game PUBG Mobile juga ini kebuka sampai setting fps 60 fps dan juga termasuk stabil untuk digunakan buat gaming ya guys. Kemudian game COD Mobile juga kalian bisa lihat settingnya juga bisa ke 60 fps. Jadi rata-ratanya juga termasuk lumayan stabil untuk game COD Mobile ya guys. Terakhir game Genshin Impact, kalian bisa lihat kita juga setting dengan rata kiri dan juga FPS-nya kita buat 60 fps. Rata-rata FPS-nya juga kalian bisa lihat di layar kalian. Kesimpulannya untuk performance di HP ini termasuk lumayan oke untuk kelas harga 3 jutaan. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan Pova 6 reguler, manajemen panas di Pova 6 Pro 5G itu nggak sebaik di Pova 6 reguler.
Karena menurut kita ini memang karena pengaruh dari chipsetnya. Jadi MediaTek Dimensity 6080 itu kalau sistem pendinginannya kurang maksimal itu memang akan lebih mudah hangat dibandingkan MediaTek Helio G99. Kalau menurut kita sepengalaman kita menggunakan review HP-HP yang menggunakan chipset tersebut. Tapi masih termasuk oke kok guys. Ya, kalau misalnya kalian mau aman ya kalian beli cooler, kalian pakai aja cooler di HP ini kalau kalian pakai buat gaming ya guys. Kemudian kualitas kamera 108 megapikselnya dan kamera depan sebesar 32 megapikselnya sebenarnya termasuk lumayan oke untuk kelas harganya. Memang yang agak disayangkan untuk kelas harga 3 jutaan belum ada kamera ultrawide. Tapi, sampai sekarang pun masih ada juga HP yang dijual di harga 4 juta ke atas, tapi tidak punya kamera ultrawide. Memang kamera ultrawide ini ada plus minusnya masing-masing. Ada juga yang bahkan jual di harga 8-9 juta, tapi kamera ultrawide-nya itu kualitasnya nggak terlalu bagus. Jadi, menurut kita sih nggak ada masalah sih. Kualitasnya masih termasuk oke untuk kameranya. Meskipun memang catatan untuk video malamnya, itu masih kita menemukan ada jitter kadang-kadang, dan out of focus kadang-kadang. Ya itu mungkin bisa diperbaiki oleh Tecno dengan update software. Tapi overall untuk hasil fotonya, hasil videonya masih termasuk lumayan oke untuk kelas harganya. Kalian juga bisa lihat ini beberapa sampel foto yang kita sudah ambil dari HP Tecno Pova 6 Pro 5G. Dan juga habis ini kalian juga bisa lihat untuk sampel videonya untuk dalam kondisi terang dan low light seperti apa ya guys. Jadi silakan saja dilihat. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Tecno Pova 6 Pro 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini dan kita aktifkan stabilisasinya. Jadi ini kita aktifkan mode stabilisasinya cuma 1080p 30 fps. Gimana mau guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman resolusi 2K-nya kalau kita tidak aktifkan stabilisasinya. Jadi kalau misalnya kalian mau stabilisasinya aktif ya kalian harus berkorban dengan gambar yang lebih nggak wide, kemudian juga untuk resolusinya turun ke 1080p 30 fps. Tapi kalau menurut kita sendiri sih untuk sejauh ini sih masih termasuk cukup oke lah guys kalau misalnya mau pakai 2K, tapi tangan kalian harus stabil ya. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Tecno Pova 6 Pro 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan ini kita rekam di resolusi 2K tanpa aktifin stabilisasinya. Gimana mau kalian? Apakah menarik atau tidak? Kalau menurut kita kualitasnya sih masih termasuk oke kalau dalam kondisi cahaya yang sangat bagus ya guys. Dan silakan tulis di kolom komentar. Kemudian ini kalau misalnya kita aktifin stabilisasinya kurang lebih seperti ini, jadi lumayan stabil ya. Dan croppingnya lumayan berasa juga daripada yang kalau misalnya tidak aktif stabilisasinya. Tapi gimana mau kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Dan kita pegang handheld, kita buat jalan aja kurang lebih seperti ini ya guys untuk kualitas stabilisasinya. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Tecno Pova 6 Pro 5G kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi light. Ini kita aktifin stabilisasinya. Jadi kalau diaktifin stabilisasinya itu dia tidak bisa merekam hingga 2K, tapi dia hanya bisa 1080p 30 fps. Tapi menariknya, ini dalam kondisi low light seperti ini ya. Ini memang noise-nya masih cukup berasa di harga 3 jutaan. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita coba di sini dia ada fitur flash, jadi bisa untuk membantu dalam kondisi low light. Kita lihat efeknya seberapa ya guys. Oke guys, ini dia sampel kalau kita gunakan flashnya. Jadi dia ada mode cool, warmnya juga. Jadi ini menarik banget ya. Jadi dalam kondisi low light ini akan sangat membantu kalau misalnya kalian menggunakan buat perekaman video. Tapi gimana bukan? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, ini adalah sampel kalau kita rekam di 2K, tapi ini dia jadi gambarnya jadi jauh lebih wide, tapi yaitu stabilisasinya nggak aktif. Jadi ya kalian pilih ya, kalau kalian butuh yang wide banget diambil yang 2K, tapi stabilisasinya nggak aktif. Jadi kalau kita saranin pakai gimbal aja kalau soal ini sih guys. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera belakang dari Tecno Pova 6 Pro 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Jujur ini untuk kualitas kamera dalam low light-nya memang masih agak kurang untuk kelas harga 3 jutaan. Jitternya masih berasa, tadi kalian lihat sendiri.
ya. Untuk kamera belakangnya sebenarnya kita expect lebih ya, karena dia sensornya pakai 108 megapiksel. Tapi ya semoga sih Tecno memberikan update ini autofocusnya ya. Kalau kalian lihat memang masih agak kurang, untuk kamera depannya masih lebih better malahan daripada kamera belakangnya. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, ini kita rekam di 2K ya, 2K 30 fps. Di perekaman 2K 30 fps, tadi kalau kita tadi rekam itu pakai stabilisasi, kalau 2K 30 fps masih lebih better sih guys untuk kualitas gambarnya. Ini kayaknya stabilisasinya malah malah meredam untuk secara ini ya, warna terang gelapnya ya. Tapi gimana bukan? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian dari sektor security sendiri, HP ini dibekali oleh on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Lanjut mengenai HP ini di mana yang pertama, HP ini menggunakan slot SIM card dual SIM card plus micro SD slot. Sesuatu hal yang sudah mulai langka di kelas harga 3 jutaan yaitu slot micro SD. Dan dual SIM 2+1 itu juga sudah mulai langka di kelas harga 3 jutaan. Jadi kita gucap banget buat Tecno kasih 2+1 ini ya guys. Kemudian untuk zoom masih belum support virtual background zoom yang memang wajar karena dari chipsetnya memang belum mendukung untuk virtual background zoom ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, HP ini sudah ada NFC, sudah ada IP rating IP53, sudah ada inframerah, kemudian support USB OTG, kemudian ada audio jack 3,5 mm, kemudian ada aplikasi FM radio, termasuk lengkap lah guys untuk kelas harganya. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar, kita sudah gunakan buat navigasi berkali-kali dan itu aman-aman aja ya guys. Kemudian untuk jaminan update-nya itu selama 2 tahun dan pasti akan dapat Android 15 ya guys. Jadi ya kita tunggu aja untuk upgrade ke Android 15-nya juga ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang termasuk all-rounder banget di kelas harga 3 jutaan. Menurut kita ini adalah HP yang balance antara performance, kamera, desain, baterai. Apalagi kalau misalnya kalian sudah bosan dengan desain-desain HP di kelas harga 3 jutaan yang semakin lama semakin mirip, Tecno Pova 6 Pro 5G ini adalah HP yang punya desain yang berbeda dan bahkan punya efek-efek lampu yang memang menarik banget untuk digunakan ya guys. Dan itu kesimpulan yang kita bisa simpulkan dari HP Tecno Pova 6 Pro 5G ini. Tapi gimana bukan? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys? Bye-bye!